Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Ya Tribuners, seperti kita ketahui baru saja Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwasannya Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Megawati mengatakan keputusan tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan untuk mengetahui seperti apa keputusan yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dari kacamata politik, kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang pada tayangan podcast kita kali ini, yaitu Bang Roby Cahyadi selaku pengamat politik dari Universitas Lampung. Halo, selamat siang Bang Roby. Halo, selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Roby, ini terkait dengan berita terkini ya, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri ini sudah mendeklarasikan bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar, yaitu Pak Mahfud MD yang memang sekarang ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Nah, seperti apa tanggapan mengenai deklarasi bakal cawapres yang sudah diutarakan oleh PDIP? Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Ya, pernyataan saya pertama adalah akhirnya, finally akhirnya PDIP mendeklarasikan pasangan dari calon presidennya ya, Pak Ganjar. Mungkin ini ada, kalau saya dulu memprediksi seharusnya sudah dari awal gitu, PDIP sudah mencalonkan capres, juga mencalonkan pasangannya, supaya artinya partai-partai yang pendukung, partai-partai koalisi itu sudah bisa pasti akan merapat kepada siapa. Tapi mungkin gerakan yang sudah dibuat oleh PDIP saat ini juga tidak terlepas dari fenomena yang belakangan ini sedang hangat di media sosial, yaitu lolosnya cawapres ya, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, masalah umur dan juga masalah jabatan kepala daerah. Ini mungkin ada fenomena itu juga, sehingga PDIP segera memproklamasikan ya, iya, betul, pasangan dari Pak Ganjar ini. Nah, tetapi saya jadi melihat ke 5 tahun terakhir, ke 5 tahun yang lalu pada saat Pak Jokowi periode kedua pemilihan presiden di 2019 ya, itu di detik-detik akhir harusnya yang dicalonkan menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi itu adalah Pak Mahfud MD, tapi akhirnya pilihan dijatuhkan ke Pak wakil presiden pada saat ini. Tentu saja ini menjadi buah dari kesabaran Pak Mahfud setelah menunggu 5 tahun, akhirnya saat ini beliau diusulkan oleh PDIP menjadi pasangan dari capres yang diusulkan juga oleh PDIP. Jadi kita lihat sebenarnya ada satu lagi ya, mungkin satu lagi fenomena yang akan muncul adalah ini siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Iya, betul sekali. Ada satu lagi nih, ada satu lagi, karena dilihat dari poros, sebenarnya 3 poros ini sudah cukup ya, sudah cukup untuk mengisi kekosongan siapa saja calon pemimpin Indonesia ke depan. Mungkin itu dulu, Mbak Mutiara. Bang Roby, ini kan memang maksudnya udah nggak heran lagi lah netizen ini atau masyarakat Indonesia bahwasannya bakal Ibu Megawati ini mendeklarasikan Mahfud MD ini menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Nah, tapi dari kacamata politik dengan pengalamannya Bapak Mahfud MD yang sudah pernah menjabat di beberapa jabatan mulai dari eksekutif, udah itu yudikatif, legislatif bahkan. Nah, melihat hal tersebut, ketika Bapak Mahfud ini digandengkan dengan Pak Ganjar, apakah ini akan menambah peluang kemenangan dari pasangan tersebut, Bang Roby? Ya. Oke. Pertanyaannya menarik.
Jadi saya katakan tadi di awal bahwa Pak Mahfud memang sudah menjadi bursa calon wakil presiden 5 tahun yang lalu pada saat mau dipasangkan dengan Pak Jokowi. Jadi artinya dia sudah lolos menjadi verifikasi, khususnya verifikasi PDIP, bahwa dia sudah lolos dan sangat layak untuk menjadi cawapres. Kalau dilihat dari sisi kenegarawan, terus dilihat juga dari sisi intelektualitas Pak Ganjar, juga dilihat dari sisi pengalaman sudah sangat layak menjadi cawapres. Cuman permasalahannya adalah saat ini hal tersebut tidak serta-merta juga menjadi latar belakang atau menjadi alasan untuk orang memilih, gitu kan? Nah, dalam teori memilih itu kan ada beberapa faktor orang itu memilih. Bisa saja faktor itu adalah faktor kedekatan emosional, bisa saja faktor kedekatan jejaring, bisa saja faktor-faktor pengaruh dari keluarga, dari orang tua atau dari lingkungan, atau faktor like and dislike. Jadi segmentasinya tentu saja berbeda. Dari tiga poros saya melihat memang kalau dalam konteks pemilihan umum, terutama di Indonesia, itu kan yang dilihat kan ada dua aspek yang paling penting. Yang pertama adalah aspek popularitas, yang kedua adalah aspek elektabilitas. Ini konsep dari pemilihan secara langsung. Artinya, yang pertama, kalau aspek popularitas itu artinya harus dikedepankan orang-orang yang memang dia populer. Populer itu dalam arti kata dia sudah dikenal dan terkenal banyak oleh orang. Ya, dikenal dan terkenal oleh publik. Yang kedua, elektabilitas ini lain lagi. Elektabilitas dia bisa saja terkenal tapi belum tentu dipilih. Bisa saja orang lain yang tidak bisa saja orang lain yang dipilih walaupun sama-sama terkenal. Nah, faktor elektabilitas ini banyak dipengaruhi oleh nuansa hati dari pemilih, atau bagaimana caranya supaya para calon itu membranding ya, atau misalnya menjual diri mereka kepada pemilih. Nah, saya agak sedikit yang saya agak sedikit kurang mungkin ya dalam konteks pemilihan di Indonesia ini, dalam kalau misalnya 3 poros ini maju kan, Pak Prabowo belum ada ya pasangannya. Misalnya pasangannya boleh saja itu mungkin Gibran, atau mungkin Sandiaga Uno, atau Erick Thohir, atau Ridwan Kamil, kan masih punya peluang semua untuk menjadi pasangannya Pak Prabowo. Yang saya khawatirkan adalah pertama adalah tidak ada dari lima calon ya, karena pasangannya Pak Prabowo ini belum muncul, tidak ada satupun yang perempuan yang saya khawatirkan. Terus yang kedua, tidak ada juga representasi dari luar Jawa. Kalau kita perhatikan Mbak Mutiara, semua 5 calon ini rata-rata semuanya adalah orang Jawa atau beretnis Jawa dan juga tinggal di Jawa. Ya, memang dalam konteks pemilihan langsung, ya, dalam konteks pemilihan langsung memang one man one vote, artinya satu orang itu memilih satu suara. Kalau melihat dari matematik politik, memang Pulau Jawa itu paling banyak menyumbang. 50%, 60% penduduk Indonesia, 50-60% penduduk Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa. Sehingga banyak yang muncul adalah kandidat-kandidat yang berafiliasi atau kandidat-kandidat yang merepresentasikan etnis Jawa. Tetapi tolong dong, ini kan bukan presiden Jawa. Ini iya betul sekali Bang Robi. Presiden Indonesia. Jadi tolong juga diperhatikan masih banyak orang-orang hebat, masih banyak orang-orang pintar yang juga berada di luar Jawa. Luar Jawa. Ya. Kalau misalnya kita perhatikan beberapa kandidat, misalnya yang dari luar Jawa itu misalnya Erick Thohir, atau juga ada Sandiaga Uno di luar Jawa, atau mungkin ada kandidat lain. Jadi artinya walaupun Jawa sebagai sentral pemilih atau paling banyak yang memilih dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, tapi 30%, 30-40% warga negara Indonesia tinggalnya di luar Jawa dan juga beretnis bukan Jawa. Nah, sebagai sebuah negara Nusantara, jangan sampai presiden itu merepresentasikan Jawa sentris. Itu juga nggak bagus juga. Walaupun saya orang Jawa loh, Mbak. Mbak Mutiara, saya juga orang Jawa. Sama Bang Robi. Saya juga orang Lampung ya. Ayah saya Jawa, ibu saya. Saya lahir di Lampung, jadi saya memposisikan diri saya adalah orang Lampung. Nah, artinya ada konteks keadilan di sini. Jadi jangan semua parpol itu mengusung semua calonnya dari Jawa. Jadi seolah-olah itu representasinya adalah presiden Jawa, bukan presiden Indonesia. Jadi harus ada orang lain juga yang masuk.
Nah, tinggal saat ini ya mungkin tinggal Pak Prabowo yang belum menentukan calonnya. Mungkin bisa saja Gibran, atau bisa saja Sandiaga Uno, atau bisa saja Erick Thohir. Itu tergantung dari Pak Prabowo dan parpol koalisi pendukungnya. Koalisi, oke. Nah, memang menarik sekali dengan dideklarasikannya Mahfud MD menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Bapak Ganjar. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bang Robi juga dari kacamata politik sendiri, seperti apa nih kira-kira alasan yang memang membuat Megawati ini akhirnya memutuskan Mahfud MD. Tapi apakah salah satu alasannya nih Bang Robi, karena kan memang kita tahu di Mahfud MD belakangan ini banyak sekali berita-berita viral seputar Mahfud ya, beberapa kasus yang memang terkait dengan kontroversi gitu kan, bahkan sempat viral di media sosial. Apa karena hal tersebut itu bisa menjadi salah satu alasan juga nih akhirnya Megawati ini mendeklarasikan Mahfud MD sebagai pasangannya Bapak Ganjar? Kalau saya tidak melihat itu, kalau saya melihatnya ini adalah janji dari Megawati kepada Mahfud MD. Kenapa? Karena 5 tahun yang lalu sampai detik terakhir dia sudah dipanggil, sudah fit proper test untuk menjadi calon dari wakil presidennya Pak Jokowi, tapi akhirnya gagal dan dia digantikan oleh Wapres Maruf Amin yang saat itu dipasangkan oleh Pak Jokowi. Jadi selain dari kapasitas dan juga intelektualitas Pak Mahfud, juga mungkin Bu Mega juga menyadari bahwa dia mungkin sudah berjanji 5 tahun yang lalu, kalau kondisi politik yang tidak memungkinkan, maka tahun ini diberilah kesempatan Pak Mahfud untuk berpasangan dengan Pak Ganjar. Oke, tapi kan sebelum dideklarasikan secara resmi oleh PDI Perjuangan bahwasannya Mahfud MD yang bakal jadi cawapres ini, kan ada beberapa nama yang pernah diisukan akan bakal menjadi cawapresnya, seperti Bapak Sandiaga Uno, terus juga pernah muncul nama Yeni Wahid dan lainnya nih. Kenapa? Tadi kan di luar dari alasan bahwasannya memang menurut Bang Robi ini Mahfud MD ini adalah Megawati ini ingin memenuhi janjinya kepada Mahfud MD. Di luar dari hal tersebut, kira-kira nih, semisal memang bukan Mahfud yang menjadi bakal cawapresnya, siapa dari nama-nama tadi yang sudah Mutiara sebutkan ini Bang, kira-kira yang pas untuk mendampingi Pak Ganjar? Ya, saya tadi sudah beberapa nama sudah saya sebutkan. Kalau idealnya adalah ada keterwakilan perempuan, ya, keterwakilan perempuan yang ada bisa diusung oleh parpol untuk menjadi cawapres. Ya bisa saja mungkin ya perempuan-perempuan hebat lah di Indonesia banyak. Atau kalau yang sudah sering, yang sudah viral dan sudah populer kan banyak sekali calon seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, atau Ridwan Kamil. 3 calon itu yang disurvei oleh beberapa lembaga survei dan hasilnya pun lumayan, hasil popularitasnya dan elektabilitasnya lumayan. Kalau perempuan mungkin yang sering disurvei adalah Khofifah Indar Parawansa, atau mungkin mantan wali kota Surabaya, ya, atau beberapa wanita hebat lah yang ada di Indonesia banyak. Iya. Jadi tapi poin paling penting sebenarnya Mbak Mutiara itu adalah keterwakilan dari calon yang keterwakilan dari luar Jawa. Ya, kalau merujuk calon yang keterwakilan dari luar Jawa, tentu saja ada 2 nama yang bisa diperhitungkan. Yang pertama adalah Sandiaga Uno yang berasal dari Bugis, ya, Gorontalo, dan juga Erick Thohir yang berasal dari Lampung atau Sumatera Selatan. Jadi 2 pulau yang besar, ya. 2 itu. Nah tadi juga kan sempat disinggung nih oleh Bang Robi, kalau misalkan memang udah ada 2 calon presiden yang mendeklarasikan cawapresnya seperti Anies dan juga Caimin, sudah itu Ganjar dan Mahfud yang baru saja hari ini diresmikan gitu kan. Lalu ini jikalau ini Bapak Prabowo ini kemudian akan menggait Gibran seperti yang diisukan saat ini, kira-kira bagaimana nih melihat peluang Ganjar Mahfud? Apakah bisa mengungguli dari 2 calon yang lainnya atau bagaimana ini Bang Robi? Ya, matematika politiknya tentu saja kalau kita hitung-hitungan, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif di 2019 dan di dua pemilihan presiden sebelumnya calon dari PDIP menang. Jadi artinya PDIP tentu saja calon dari PDIP peluangnya cukup baik, ya, cukup baik.
Nah, tetapi juga harus kita perhatikan bahwa suara dari Pak Prabowo itu juga tidak kalah banyak juga, karena di dua helatan suara, di dua helatan pemilihan presiden, Pak Prabowo selalu menjadi rival dari Pak Jokowi 2014 dan 2019. Sehingga suara Pak Prabowo saat ini juga pasti masih ada. Nah, tetapi kalau melihat peta politik saat ini, kalau misalnya Mbak Mutiara, kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng Gibran, tentu saja Pak Jokowi akan banyak mendukung anaknya dibandingkan mendukung calon dari PDIP. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah selesai di jabatan presiden di 2024. Sehingga saya lebih cenderung bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo jika Gibran ditarik menjadi cawapres, sehingga dia tidak mendukung pilihan dari PDIP. Ini dibuktikan dengan beberapa relawan pro Jokowi, projo, yang sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pak Prabowo. Nah, ini jadi ada dua. Nah, ini juga bisa dilihat kalau misalnya lagi ya. Misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, artinya pengaruh Pak Jokowi di publik Indonesia tidak terlalu kuat. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo dan Gibran atau Sandiaga Uno, atau misalnya Erick Thohir pasangannya itu menang, artinya bisa jadi pengaruh Pak Jokowi di pemilih di Indonesia masih cukup kuat. Tapi tentu saja kita tidak bisa menisbikan atau mengecilkan peluang dari calon yang lain, misalnya Pak Anies dan Pak Muhaimin, karena bisa saja Pak Anies menjadi kuda hitam ya bagi pemilih Indonesia. Kalau misalnya dia bisa menampilkan visi, dia bisa menampilkan program kerja misi yang lebih baik dari dua kandidat yang lain, bisa saja pemilih berubah memilihnya kepada Pak Anies. Jadi kita masih bisa lihat, karena kita belum bisa menilai karena kampanye belum dimulai. Pak Prabowo belum menggayat siapa cawapresnya, dan tawaran-tawaran apa yang menarik untuk Indonesia juga kita belum tahu dari tiga calon kandidat ini. Oke. Mungkin itu. Nah, Bang Robi, ini kan menarik karena memang Pak Prabowo ini kan belum mendeklarasikan kan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya nih di pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Tapi menurut dari Bang Robi sendiri, kira-kira setelah PDI ini resmi deklarasi Mahfud sebagai bakal cawapres, apakah Pak Prabowo ini akan tetap menggait Gibran seperti yang memang diberitakan, diisukan lah oleh banyak-banyak media, atau akan beralih kepada calon-calon lainnya gitu? Ya, kalau melihat melihat arah angin, melihat arah angin dan juga fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir ini dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa membuka peluang Gibran untuk maju sebagai cawapres, dengan adanya dukungan dari front pembela Jokowi, Pak Jokowi, pro Jokowi yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden, dan juga dua kali pemilihan presiden, rivalitas antara Pak Jokowi dan Prabowo, ternyata Pak Prabowo masuk ke dalam jajaran kabinet yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Tentu saja hubungan mereka saya pikir baik ya, punya relasi yang baik. Cuma cebong dan kampret saja yang sampai saat ini masih belum baik-baik saja. Padahal Pak Jokowi dan Pak Prabowo hubungannya baik-baik saja. Jadi arah Pak Prabowo memilih Gibran itu mungkin jauh lebih besar peluangnya dibandingkan Pak Prabowo memilih kandidat lain, misalnya Pak Erick Thohir atau Pak Sandiaga Uno. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau misalnya Pak Prabowo memilih Gibran, tentu saja ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihannya adalah dukungan Pak Jokowi akan ke Pak Prabowo, tapi kelemahannya adalah Gibran bukan sosok cawapres yang bisa dikatakan lebih populer dibandingkan sosok yang lain. Sosok yang lain itu tentu saja Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir yang termasuk juga Ridwan Kamil, yang dia dalam pemilihan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei itu posisinya juga sepertinya lebih baik popularitasnya dibandingkan dengan Gibran.
Ya, makanya saya katakan arah anginnya mungkin ke arah Gibran, tetapi mungkin peluang Erick Thohir dan juga peluang Sandiaga Uno mungkin masih ada, tapi ya tidak sebesar Kecil. Mas Gibran mungkin. Ya. Oke, tapi Bang Robi, kalau dari tadi kan memang sudah dijelaskan arah anginnya lebih ke Gibran, tapi mungkin nggak sih kalau misalkan Pak Prabowo ini melihat kedua pasangan calon presiden dan cawapres ini memang sama-sama dari tadi yang seperti Pak Robi bilang dari Pulau Jawa gitu kan, apakah mungkin Prabowo juga akan mengambil bakal cawapresnya dari Jawa juga nih, dari Jawa Timur gitu? Ya Bu, bisa-bisa saja. Semua kemungkinan itu bisa-bisa saja, tapi tentu saja harus ada hitung-hitungan politisnya ya. Iya, Nah ini betul kan sekali. pertarungan kan, pemilihan presiden kan yang menentukan kan pemilih. Jadi kita memang harus ada hitung-hitungan pemilih, mana yang berpeluang untuk memilih dia, mana yang mungkin masih berpeluang untuk memilih orang lain. Cuma tadi saya memang menganalisis bahwa alangkah sayangnya bahwa ini kan pemilihan presiden Indonesia, bukan pemilihan presiden Jawa. Iya, Jadi betul. alangkah sayangnya kalau memang tidak ada apa namanya calon yang diajukan oleh partai politik yang bukan yang berasal dari non Jawa atau daerah lain selain Pulau Jawa. Gitu. Iya. Nah, Bang Robi, setelah deklarasi dari PDI Perjuangan sendiri, ini apa yang kira-kira bakal menjadi PR besar bagi pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk bisa memenangkan hati masyarakat Indonesia khususnya? Ya tentu saja masalah nasional kita kan tidak jauh-jauh ya. Permasalahan nasional kita adalah pertama adalah infrastruktur. Bahwa apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi itu sangat baik sekali, yaitu tol, misalnya menghubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain, tetapi masih ada PR yang lain ya, jadi menyelesaikan proyek tol. Lalu juga ada pekerjaan yang belum selesai, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan publik ya, kesejahteraan masyarakat. Misalnya bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana menyelesaikan hutang luar negeri ya, Indonesia yang makin hari makin banyak, atau minimal bagaimana menstabilkan komoditas 9 bahan pokok. Kan saat ini rakyat sudah menjerit tuh karena harga beras semakin lama semakin naik. Dan yang paling penting adalah mungkin mensejahterakan publik ya, mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang sudah mungkin nanti akan kita lihat apa yang ditawarkan oleh para kandidat. Oke, baik. Bang Robi, mungkin itu saja obrolan kita dalam tayangan podcast kali ini. Terima kasih banyak Bang atas informasinya dan juga sharing sessionnya, luar biasa sekali. Ini Tribuners di rumah ini kan pasti akan mendapatkan hal-hal baru nih dari obrolan kita pada kali ini. Terima kasih dan sukses selalu Bang Robi untuk pekerjaannya dan juga kegiatannya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga Bang Robi Cahyadi yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan seperti apa pandangannya dari kacamata politik tentunya mengenai deklarasi dari PDI Perjuangan mengenai bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD. Nah, mungkin itu saja tayangan podcast kita kali ini dan sampai jumpa di tayangan podcast Tribun Lampung berikutnya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara langsung bersama dengan pengamat politik dari Universitas Lampung, Bang Robi Cahyadi, terkait dengan pengamatannya ya dari segi atau kacamata politik terkait dengan deklarasi yang sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai bakal cawapres yang akan menemani Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan melihat seperti apa tanggapan yang diberikan dari PDIP Lampung terkait dengan deklarasi yang sudah disampaikan tadi pagi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, alhamdulillah dari kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD.
Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua, hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga, pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu, dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Pak De, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini, di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura, termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda, yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah, terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar, kita organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah nyekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah, ini hari ini kita tutup konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya. Bang, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya Komunitas Juang. Komunitas Juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak De, izin. Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Nah, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3, Hanura dan Perindo. Jadi sudah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi sudah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Oke. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di sudah pasti karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebutin nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat, PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangannya memilih si A si B itu ada di Ibu Ketua Umum. Nah, sekarang bersama Ketua Umum itu partai pengusung yang lain. Oke, artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Informasinya kan besok mulai dibuka ya.
Ya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan langsung dari PDIP Lampung mengenai deklarasi bakal cawapres yang telah diumumkan oleh Partai PDI Perjuangan Tribunars, di mana tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya jajaran DPD PDIP Lampung secara langsung menyaksikan detik-detik pengumuman bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo di kantor DPD PDIP Lampung pada Rabu, tepatnya pada hari ini 18 Oktober 2023. Nah, kita akan beralih ke daerah lain. Kita akan melihat seperti apa tanggapan dari para pengurus Partai PDIP. Kali ini kita akan melihat tanggapan langsung dari PDIP Metro. DPC PDIP Metro mendukung penuh pasangan Capres Ganjar Pranowo dengan Cawapres Mahfud MD yang diusung PDIP. Ketua DPC PDIP Metro, Ana Morinda, mengaku kader PDIP di Metro bersemangat dengan diumumkannya Mahfud MD sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Ana Morinda mengaku DPC PDIP Metro bersikap tegak lurus atas keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan ia optimis untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dengan 1 putaran. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono menyampaikan syukur atas keputusan tersebut, di mana menurut Sutono, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang serasi. Atas keputusan inilah Sutono meyakini Ganjar dan Mahfud bakal memenangi Pilpres 2024 mendatang. Ya, beralih dari Metro kita beralih ke PDIP Lampung Barat Tribunars, di mana PDIP Lampung Barat pun menyatakan siap untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud MD. Hal itu dilakukan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan duet Ganjar Mahfud di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 18 Oktober 2023. Ketua PDIP Lampung Barat, Parosil Mapsus, mengatakan dirinya beserta jajaran tegak lurus mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud. Selanjutnya, Parosil meminta seluruh jajaran partai untuk membulatkan tekad bergotong royong. Terakhir, ia memastikan seluruh jajarannya akan terus bersatu, menyatukan dukungan untuk kemenangan Ganjar Mahfud. PDIP Lampung menyambut baik terpilihnya Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Dikatakannya bahwa Mahfud dan juga Ganjar merupakan putra terbaik Indonesia. Bahkan menurutnya Pak Mahfud ini merupakan seorang profesor dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Beliau ini merupakan rektor, dosen, menteri, dan pernah di legislatif, birokrat, dan banyak prestasi lainnya. Atas keputusan dari Ketua Umum PDIP Indonesia, di mana menyatakan bahwasannya bakal cawapres yang diusung yang akan menemani Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang adalah Mahfud MD. Ya, Tribunars dari Lampung Barat ini juga ada tanggapan yang diberikan oleh PDIP Pesisir Barat, di mana pengumuman bakal calon wakil presiden yang menetapkan Mahfud atau yang lebih dikenal Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang disambut sumringah oleh jajaran PDIP Pesisir Barat. Wakil Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Pesisir Barat, Pidi Nuri, mengatakan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan yang sangat tepat dan serasi. Pasangan Ganjar dan Mahfud yang cocok dan serasi menuju Indonesia Emas. Politisi PDIP yang juga anggota DPRD Pesisir Barat ini pun menuturkan Mahfud MD sendiri dikenal sebagai sosok nasionalis yang religius. Selain itu, Mahfud MD juga memiliki jiwa kepemimpinan. Terbukti, ia merupakan satu-satunya cawapres yang pernah duduk di 3 lembaga negara, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sosoknya juga dikenal selalu tampil apa adanya, jujur, dan memiliki komitmen. Ia juga menegaskan seluruh kader dan simpatisan PDIP Pesisir Barat tegak lurus dan siap memenangkan Ganjar Mahfud.
Mewakili Ketua DPC PDIP Pesisir Barat, pihaknya pun tegaskan bahwa seluruh pengurus dan simpatisan siap memenangkan Ganjar Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pak D, terkait akhirnya resmi diumumkan ya Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Ya. Langsung konkretnya seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah, jadi kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD. Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua, hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga, pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu, dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Pak D, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo. Di sini, di ruangan di sini kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura, termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda, yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah, terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar, kita organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah ngekrup, inilah menang Mas Ganjar. Nah, ini hari ini kita tetap konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya. Bang, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dan hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak D, izin. Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Ya, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3, Hanura dan Perindo. Jadi sudah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi sudah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan
Ganjar Pranowo, Prof. Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Oke. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di Oh sudah pasti, karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebuti nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat, PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangannya memilih si A si B itu ada di Ibu Ketua Umum. Nah sekarang bersama Ketua Umum itu partai pengusung yang lain. Oke, artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Pastikan ya, Pak Tadi De. kan informasinya kan besok mulai dibuka ya pendaftaran capres. Pak D terkait akhirnya resmi diumumkan ya Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Ya. Langsung konkretnya seperti apa? Ya, alhamdulillah, jadi kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD. Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga, pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Pak De, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini, di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda, yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar kita, organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah ngekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah ini hari ini kita tutup konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak D, izin. Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Nah, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3,
Hanura dan Perindo. Jadi udah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Oke. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi udah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan Ganjar Pranowo, Prof. Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Oke. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di sudah pasti karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebuti nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangannya memilih si A si B itu ada di Ibu Ketua Umum. Nah sekarang bersama Ketua Umum itu partai pengusung yang lain. Oke, artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Informasinya kan besok mulai dibuka ya Badan Capres. Pak D terkait akhirnya resmi diumumkan ya Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Ya. Langsung konkretnya seperti apa? Ya, alhamdulillah dari kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD. Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Pak D, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini, di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda, yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar kita, organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah ngekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah ini hari ini kita tutup konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya. Bang, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak D, izin.
Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Nah, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3, Hanura dan Perindo. Jadi sudah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi sudah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan Ganjar Pranowo, Prof. Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di sudah pasti karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebuti nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangan yang memilih si A si B itu ada di Ibu Ketua Umum. Nah sekarang bersama Ketua Umum itu partai pengusung yang lain. Artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Informasinya kan besok mulai dibuka ya peraturan capres. Pak D terkait akhirnya resmi diumumkan ya Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Langsung konkretnya seperti apa? Alhamdulillah, jadi kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD. Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu dan artinya memenangkan rakyat kita. Pak D, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah baik partai pengusung maupun relawan udah gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar kita, organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah ngekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah ini hari ini kita tetap konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya. Terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung. Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri
dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak D, izin. Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Nah, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3, Hanura dan Perindo. Jadi sudah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi sudah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Oke. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di sudah pasti karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebuti nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil dari lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangannya memilih si A si B itu ada di ibu kota umum. Nah sekarang bersama ketua umum itu partai pengusung yang lain. Oke, artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Informasinya kan besok mulai dibuka ya daftar capres. Pak D terkait akhirnya resmi diumumkan ya Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Langsung konkretnya seperti apa? Alhamdulillah, jadi kami bangga sekali Pak Ganjar Pranowo dapat pasangan yang sangat pas, Profesor Mahfud MD. Semua orang tahu siapa itu Profesor Mahfud MD. Beliau adalah birokrat umum, profesor, guru, kiai, sekarang Menko Polhukam, pendekar hukum, dan orang yang sangat tegas, sangat jujur dan santun. Dan ini spirit ini menyatu dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi satu paket yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kita sudah tahu semua hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. Dua orang ini saling melengkapi. Yang ketiga, pemimpin yang taat beragama, nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan dua orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Pak De, resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini, di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura termasuk Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar kita, organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah nyekrup, inilah menang Mas Ganjar. Nah ini hari ini kita tetap konsolidasi lebih percepatan ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya. Bang, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya Bang Ganjar, tapi kan
pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu yang dari partai. Oke, sedikit tambahan ini buat Pak De, izin. Ini kan sebelumnya pada Pilpres 2019 sempat muncul juga nama Pak Mahfud ini sebagai digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, ini kembali muncul. Apakah nanti kemudian keputusan ini sudah final atau justru akan ada perubahan lagi? Nah, ini sudah final karena tadi diputuskan bersama sesungguhnya dengan pertama P3, Hanura dan Perindo. Jadi udah kesepakatan. Ini kan hanya pengumuman. Dari rapat keputusan sudah lewat. Makanya tadi kan diserahkan surat rekomendasinya. Jadi udah putus sekarang. Jadi nggak ada lagi diumumkan yang lain lagi. Hadir pula tadi Mas Sandiaga Uno juga karena dari badan pemilunya pemenangan dari P3. Jadi kalau pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD sudah selesai. Jadi nggak akan di-reshuffle, nggak diganti lagi. Oke. Menjelang pengumuman apakah diketahui oleh beberapa kader PDIP seperti DPC ataupun di sudah pasti karena semuanya waktu kita rapat kerja kan sudah disebuti nominasi-nominasi yang atas suara rakyat hasil survei. Ingat PDI Perjuangan partai yang modern, partai yang pelopor, dia juga memperhatikan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti dengar lewat apa sih, lewat hasil lembaga survei sudah pasti ditampung dan itu sudah didiskusikan. Cuma kewenangannya memilih si A si B itu ada di Ibu Ketua Umum. Nah sekarang bersama Ketua Umum itu partai pengusung yang lain. Oke, artinya seluruh DPC menerima dan menyambut baik ini. Iya. Informasinya kan besok mulai dibuka ya daftar capres. Pak D terkait akhirnya resmi diumumkan ya